Baik, di video kali ini kita akan bahas uji kompetensi 3.1. Jadi ini materinya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, soal nomor 1, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Jadi ceritanya kayak gini, ada sebuah pabrik yang memiliki bahan dasar kayu yang akan dibuat kertas. Nah, ini tahapnya ada 2. Ada mesin yang pertama, ada mesin yang kedua. Mesin pertama ini hanya memproduksi barang setengah jadi, sedangkan di mesin 2 ini dia akan memproduksi kertas dan menghasilkan sebuah kertas kayak gitu. Mesin 1 bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx. Jadi mesin 1 itu fungsinya Fx, mesin 2 fungsinya adalah Gx. Fx dan Gx di sini masing-masing memiliki fungsi. Terus yang bagian A, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 50 ton, jadi kalau ada kayu 50 ton, berapa banyak kertas yang bisa dihasilkan? Kayak ini kita pakai cara manual saja. Kayunya kan ada 50 ton. Nah, dia akan dibuatkan dulu barang setengah jadi. Otomatis kita akan masukkan ke mesin pertama, atau 50 ton ini kita substitusi ke dalam Fx. Fx kan fungsinya 6x kurang 10. Kita ganti nilai x nya jadi 50. 6 kali 50 kurang 10, ini kan 300. 300 dikurang 10, ini hasilnya 290. Nah, 290 ini masih barang setengah jadi. Dia perlu dimasukkan lagi ke mesin kedua. Atau nilai 290 ini kita substitusi ke dalam Gx. Gx kan di sini fungsinya x kuadrat ditambah 12. Kita ganti x-nya jadi 290. Nah, ini kan pangkat 2 tambah 12. 290 pangkat 2 itu nilainya 84.100 ditambah 12, hasilnya 84.112. Jadi banyaknya kertas yang dihasilkan adalah 84.112 kertas. Ini maksudnya lembar ya. Oh, ton. Kertas dalam satuan ton. Oke. Jadi ada 84.112. Nah, sekarang ini kan cara manualnya. Kalau kita menggunakan aturan fungsi komposisi, itu caranya kayak gini. Ini kalau kita mau selesaikan, kan yang pertama itu harus disubstitusi ke dalam Fx, terus disubstitusi ke dalam Gx. Kalau kita mau buatkan bentuk fungsi komposisinya, itu dibalik. Menjadi G dot Fx. Ini kalau kita menggunakan aturannya bisa disederhanakan menjadi G Fx. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dalam fungsi komposisi yang paling pertama diganti nilainya itu adalah kurung paling dalam, yang Fx. Nah, Fx ini kita ganti fungsinya menjadi 6x kurang 10. Selanjutnya, 6x kurang 10 ini kita substitusi ke dalam fungsi G sebagai pengganti nilai x-nya. Kita ganti nilai x yang ada di G sebagai 6x kurang 10. Gx mana? Gx kan x kuadrat ditambah 12. Jadi nilai x-nya ini kita ganti menjadi 6x kurang 10. Kita pakaikan kurung. Ini pangkat 2, jadinya di sini juga harus pangkat 2. Di sini tambah 12 karena ini juga fungsi Gx ada tambah 12. Nah, sekarang kita ganti, tadi kan bahan dasar kayunya itu sebanyak 50. Nah, sekarang kita ganti nilai X jadi 50. 6 kali 50 kurang 10 pangkat 2 tambah 12. Ini nilainya 290 pangkat 2 tambah 12.
Ini nilainya 84.100 ditambah 12, hasil akhirnya 84.112. Oke, sama ya, pakai cara manual dengan menggunakan aturan fungsi komposisi. Jadi aturannya kayak gitu, misalkan ada mesin 1 sama mesin 2, di yang bahan dasarnya ini disubstitusi dulu ke dalam M1, terus disubstitusi lagi ke dalam M2 menghasilkan barang jadi. Kalau kita mau buatkan fungsi komposisinya itu harus dibalik. Jadi jadi M2 dot M1 X. Oke. Nah, sekarang bagian B. Jika bahan setengah jadi yang dihasilkan oleh mesin 1 sebesar 110 ton, berapa tonkah kayu yang sudah terpakai? Nah, kita mau cari berapa banyak kayunya. Kalau mesin satunya itu sudah memproduksi 110 ton. Mesin 1 itu tadi kan Fx. Mesin 1 itu tidak lain adalah Fx, fungsinya adalah 6x kurang 10. Nah, mesin 1 ini dia sudah memproduksi 110 ton. Nah, sekarang kita mau cari berapa ton kayu yang sudah terpakai. Berapa ton kayu ini tidak lain adalah X-nya. Ini tidak lain adalah X, karena ini ya, X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam 1 ton. Jadi kalau kita mau cari X-nya berapa, ya kita otak-atik ini saja. 6X kurang 10 sama dengan 110. 6X sama dengan 110 min 10 pindah jadi positif 10. Oke, 6X sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 6. Ini tidak lain adalah 20 ton kayu. Jadi ada 20 ton kayu yang dipakai untuk menghasilkan 110 ton di mesin 1. Terus pertanyaannya berlanjut, berapa banyak kertas yang dihasilkan? Kertas itu diproduksi oleh mesin 2. Diagramnya kan tadi ada ya. Nah, ini berapa banyak kertas yang dihasilkan, berarti kita cukup substitusi nilai X dari mesin 1. Ini kan tadi sudah diproduksi 110 ya. Kita sisa substitusi ke dalam GX-nya. Tadi kan sudah ada F20 sama dengan 110. Nah, selanjutnya 110 ini kita substitusi ke mesin 2. Mesin 2 ini tidak lain adalah fungsinya GX. X kuadrat ditambah 12. Ganti nilai X-nya jadi 110. 110 pangkat 2 itu nilainya adalah 12.100 ditambah 112, hasilnya 12.212 ton kertas. Oke, kenapa kita menggunakan X 110? Karena kita harus ambil bahan setengah jadi dari mesin 1, bukan bahan dasar kayunya. Oke, kita tetap mengikuti prosedur mesin. Oke, cukup untuk nomor 1, sampai ketemu di nomor 2.